Ya, setelah 3 pertandingan sudah saya bahas, sekarang adalah video terakhir saya untuk membahas pertandingan yang nanti malam main antara PSS Sleman melawan Persebaya Surabaya yang akan bermain nanti jam 8.45. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa akan disiarkan di video.com atau mungkin di TV lokal seperti Indosiar atau kalian biasa nonton di platform lainnya, silahkan ya. Oke, kita lihat datanya dulu. PSS Sleman di peringkat 12, Persebaya di peringkat 17 ya. Setelah tadi saya buat 3 video kan saya nggak bahas terlalu banyak ya tentang dalam-dalamnya tim-timnya bagaimana ya. Tapi kalau kali ini saya kayaknya harus bahas deh, karena PSS Sleman kayaknya saya lupa deh pernah bahas nggak ya. Dan Persebaya kayaknya juga saya pernah bahas. Oke, saya sambil, karena ini kan secara langsung ya saya prediksinya tanpa mempelajari dulu ya, jadi saya sambil membacakan juga ya untuk kalian bahwa PSS Sleman itu 4 pertandingan, 1 kali menang, 1 kali imbang, 2 kali kalah, dan berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 6 dengan agregat gol -1 dan poinnya 4 ya, berada di peringkat ke-12 itu PSS Sleman. Lalu Persebaya 4 kali main sudah berhasil memenangkan 1 pertandingan dan 3 kali kekalahan ya, dan berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 8 gol, jadi -3 agregat golnya dan poinnya 3. Oke, dari klasemennya bahwa kita tahu bahwa PSS Sleman lebih baik sedikit di peringkat ke-12 dan Persebaya di peringkat ke-17, tapi bahwa selisih poinnya itu hanya 1 ya. Kalau kita lihat dari datanya, klasemennya ya PSS Sleman di peringkat 12, Persebaya 17, selisih 5 gitu ya. Tapi hanya selisih 1 poin saja gitu. Jadi kalau Persebaya menang ya langsung naik ya ke peringkat di atas zona degradasi ya yang pastinya gitu ya. Jadi bagaimanapun juga klasemen ini adalah klasemen yang beda dengan pertandingan yang tadi saya bahas di video-video. Ini pertandingan yang lebih ke 50-50 ya, dimana PSS Sleman ada harapan untuk menang dan Persebaya yang di peringkat 17 ya, itu juga ada kemungkinannya untuk menang. Jadi kedua tim ini sebenarnya lebih ke 50-50 atau arti katanya nggak menutup kemungkinan Persebaya juga bisa menang lawan PSS Sleman ya. Tapi kita lihat datanya untuk lebih lanjut lagi, karena ini jumlah golnya ya, PSS Sleman dan Persebaya itu jumlah mencetak golnya itu sama-sama 5 ya. PSS Sleman berhasil mencetak 5 gol dan Persebaya berhasil mencetak 5 gol juga gitu. Jadi tandanya apa? Ya tim ini berimbang untuk mencetak golnya ya. Jadi rata-rata per laga itu 1 gol lah gitu. Namun di jumlah kemasukannya itu masih mending PSS Sleman dengan kemasukan 6 dan Persebaya kemasukan 8 ya. Ya oke, dari segi kebobolannya saya kira tetap nggak jauh beda ya, tapi boleh dibilang ya sama lah. Di lini belakangnya kedua tim ini juga nggak terlalu baik gitu loh. Jadi untuk lini depannya ya sama-sama seret gol, di lini belakangnya juga sama-sama rapuh ya. Oke, coba kita lihat dulu yuk lebih dalam lagi. Ini nih yang ada sulit diprediksi, seperti ini nih statistik datanya, bahwa dari PSS Sleman itu kemarin kalah 1-0 lawan Madura, padahal Madura di peringkat ke berapa tadi? Sekarang di peringkat ke-11, di bawahnya PSS Sleman, di atasnya PSS Sleman satu klasemen doang. Lalu Bayangkara juga habis kalah lawan Persebaya 0-1. Persebaya kalah lawan Bayangkara, Persebaya kalah 0-1 lawan Bayangkara, padahal Bayangkara di peringkat kedua. Nah ini ya, kalau aku mau cari datanya lagi ya, kita memperdalam ya, karena kita tahu bahwa di klasemen itu kedua tim ini kan berimbang. Kalau lihat klasemennya ini sama-sama imbang dalam hal poin, mencetak golnya, kemasukannya, itu saya kira imbang sama aja kedua tim ini. Makanya saya katakan bahwa pertandingan ini 50-50 untuk kedua tim ini. Tapi aku mau lihat history pertandingannya dulu ya. Kalau kemarin PSS Sleman itu habis kalah lawan Madura United. Madura United ini kan di peringkat tengah ya. Lalu Persebaya kemarin juga habis kalah tipis lawan Bayangkara.
dan kita tahu bahwa Bayangkara ini yang tadi kita bahas ya, Bayangkara ini di peringkat atas gitu loh. Kalau kita lihat ya berarti gimana ya, ini susah banget nih sebenarnya diprediksi nih pertandingan kali ini. Tapi ya kalau secara data itu memang saya kira imbang ya. Ini saya belum masuk prediksi ya. Tapi kalau secara data itu imbang. Lalu secara untuk kemungkinan tim mana yang menang ya, saya lebih memberatkan Persebaya gitu ya. Jadi untuk di kemungkinan untuk kali ini ya, dari data ini itu memang imbang lah kalau dari data. Jadi ini prediksi ini kali ini saya buat beda dengan video lainnya lah mungkin kalau ini saya tarik kesimpulannya, karena memang kalau dari data ini kedua timnya ini imbang ya, sangat imbang lah. Kalian juga buka cek datanya mereka, historinya mereka, itu benar-benar imbang ya. Jadi tapi saya jujur kalau lihat dari mental dan motivasi itu memang lebih ke Persebaya. Kenapa? Karena Persebaya ini kan sekarang di zona degradasi ya. Kalian tahu bahwa Barito Putra sudah keluar dari juru kunci kemarin. Ini kan Persebaya sekarang di zona degradasi ya. Maka dari itu dibandingkan PSS Sleman yang menang, walaupun dari data kan PSS Sleman masih mending di peringkat 12. Tapi kalau lihat dari mental dan motivasi, saya kira ya Persebaya lebih diunggulkan dibandingkan PSS Sleman untuk pertandingan nanti malam ini ya, karena kembali lagi bahwa Persebaya ini motivasinya adalah harus keluar dari zona degradasi yang utama gitu loh. Ibaratnya gini, kalau sebagai pelatih ya, misalkan jadi pelatih, kita mengandai-andai aja ya, karena pertandingan ini udah pasti saya nggak bisa simpulkan banget sih, tapi lebih ke Persebaya. Kenapa? Ibaratnya gini, kalau saya jadi pelatih gitu ya, mungkin PSS Sleman, ayo kita bisa menang nih lawan Persebaya, biar kita bisa masuk ke 10 besar gitu. Motivasinya seperti itu. Tapi kalau Persebaya itu mungkin pelatihnya kan, kita harus menang nih karena kita di zona degradasi gitu loh. Jangan sampai di zona degradasi, karena kan ibaratnya motivasinya itu lebih besar di Persebayanya gitu loh. Beban yang di sekarang ada beban itu ya, Persebaya lebih banyak bebannya gitu loh dibandingkan memang PSS Sleman. Walaupun memang PSS Sleman kan masih ada kemungkinan turun ke zona degradasi ya. Tapi kalau lihat sekarang ya, kejadian sekarang ini kan Persebaya yang udah ada di zona degradasi. Jadi kalau saya lihat secara motivasi ya dan mental tuh beban di pertandingan kali ini tuh lebih jatuh banyak ke Persebaya. Makanya itu kalau secara data ini saya bilang bahwa Persebaya sedikit diunggulkan daripada PSS Sleman. Kalau kita bicara dengan kalau dengan data ini imbang gitu loh soalnya. Tapi kalau ini bicara di luar dari data, ya saya ngambil kesimpulannya ya tadi seperti itu. Mungkin kalian juga bisa sambil berpikir ya gitu loh, bahwa Persebaya ini sekarang bebannya lebih banyak. Kenapa di pertandingan kali ini ya? Ya karena dia masih di zona degradasi gitu loh. Kemarin lawan Bayangkara kalah kan 0-1, oke lah, karena Bayangkara ini kan di peringkat atas ya. Masa kali ini lawan PSS Sleman ya, yang sama lah, boleh dibilang ini sama klasemennya sebenarnya, sama kuatnya, sama lemahnya gitu lah ibaratnya, sama-sama lah. Masa iya mau kalah lagi? Ibaratnya kan pertandingan ini kan akan berimbang gitu loh kalau secara data. Tapi bebannya itu lebih banyak ke Persebaya yang sekarang ada di zona degradasi. Ibaratnya kalau PSS Sleman ini kan masih aman di peringkat 12, walaupun juga bisa langsung terjun ke zona degradasi jika ini kalah gitu. Kecuali kan tim-tim yang lain belum pada main nih, masih 4-4 semua besok. Yang main kan besok kan Persebaya dan PSS Sleman yang ada di peringkat bawah ya. Lalu Persipura sama Arema yang main ya itu. Jadi PSS Sleman juga ada kemungkinan kan terjun ke zona degradasi, memang ada. Tapi yang pertandingan ini itu posisinya Persebaya yang sudah di zona degradasi, sedangkan PSS Sleman tuh udah enggak. Jadi dari situlah saya tarik kesimpulan bahwa Persebaya harusnya lebih diunggulkan dibandingkan PSS Sleman gitu ya. Kalau kita lihat beban yang diberikan di kedua tim ini gitu loh. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa dari data ini kedua tim ini sama intinya ya, kedua tim ini sama. Tapi kalau kita lihat dari beban dan motivasi tim ini, itu saya kira lebih banyak
Persebaya yang dibebankan harus menang di pertandingan kali ini. Walaupun memang kan secara tim kan sama-sama nih, motivasinya pasti harus menang ya. Namanya pertandingan kan sama-sama harus menang gitulah ya. Tapi Persebaya ini ada plus poinnya lagi gitu loh ibaratnya. Ada plus motivasinya lagi gitu. Dari pelatih mereka atau sekeliling mereka yang dimana Persebaya harus keluar dari zona degradasi. Apalagi kita tahu bahwa Persebaya ini bukan tim kecil gitu ya, memang semua sih tim besar ya, tapi kembali lagi bahwa Persebaya ini kan punya nama minimal Surabaya gitu loh ya, ibu kota Jawa Barat, Jawa Timur gitu ibaratnya lah ya. Jadi saya kira untuk pertandingan kali ini karena datanya ini bersifat imbang, jadi prediksi paling kuat saya untuk pertandingan kali ini ya, di prediksi terkuat saya itu Persebaya yang menang. Kemungkinan di pertandingan kali ini bisa terjadi banyak gol, di atas 3 gol ya, tapi juga bisa tidak terjadi banyak gol. Tapi kayaknya ya kalau dari data-data ini rata-rata saya lihat itu di atas 3 gol semua kedua tim ini. Jadi kemungkinan jika Persebaya menang itu mungkin antara 2-1 atau 3-1 atau 3-2, tapi intinya ya kalau tarik kesimpulan dari historinya mereka semua ya, kedua tim ini itu lebih dari 3 gol. Tapi kembali lagi skornya berapa ya, intinya lebih dari 3 gol. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya kalau dari data. Intinya Persebaya saya lebih unggulkan di prediksi pertama untuk menang. Dan prediksi kedua saya itu yang bisa terjadi ya, itu imbang sih. Dan prediksi terkecil saya di sini PSS Sleman yang menang ya, karena kembali lagi kalau kita lihat dari data memang imbang, tapi kalau secara di luar data ini ya mau nggak mau harus ngambil kesimpulan sendiri-sendiri dulu. Kalau dari data ini ya Persebaya yang ada di zona degradasi, jadi kemungkinannya jika kalah lagi gitu ya Persebaya lawan PSS Sleman ya, saya taruh di piket ketiga atau prediksi ketiga yang paling kecil kemungkinan terjadi ya PSS Sleman menang gitu. Tapi di prediksi kedua saya yang masih 50-50 atau bisa terjadi ya hasil imbang, mungkin 2 sama atau 1 sama ya mungkin ya, karena sama-sama ini tim bertahan dari kedua tim ini nggak terlalu bagus ya. Jadi kembali lagi di prediksi terkuat saya itu Persebaya akan menang melawan PSS Sleman, dan di prediksi kedua saya itu kemungkinan imbang, dan di prediksi yang ketiga atau yang paling terkecil gitu ya PSS Sleman yang menang ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa kalian juga harus nonton pertandingannya, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk memprediksikan tim mana yang akan menang ya. Jadi sesuai data ini saya simpulkan bahwa Persebaya harusnya bisa menang melawan PSS Sleman ya, dan akan bermain nanti jam 8.45 malam dan akan disiarkan di video.com atau di TV lokal, dan kalian juga bisa nonton mungkin di platform media sosial lainnya yang menyiarkan pertandingan ini. Itu aja yang mau aku bagikan ke kalian, dan terima kasih yang sudah subscribe untuk 49 subscriber saya sekarang ya. Kecil-kecil tapi semoga bisa bertambah ya. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton ya. See you.